Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini. Suasana bulan Ramadan ini cukup memberikan ketenangan pada bangsa yang besar ini. Bangsa yang besar ini dikenal dengan bangsa yang bineka, bangsa yang berbagai-bagai aneka agama, yang bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa, juga banyak sekali. Dan bangsa ini hanya bisa bertahan dengan mengembangkan budaya atau kultur toleransi. Toleransi itu artinya kita bisa berbeda dalam persaudaraan dan bersaudara dalam perbedaan. Indonesia dikenal dengan suku yang banyak sekali. Bahasanya kira-kira ada 750. Walaupun bahasa tersebut adalah bahasa lokal, namun masih bisa bertahan sampai saat ini. Tidak ada cara yang paling baik atau efektif agar bangsa ini bertahan, ialah dengan mengembangkan toleransi. Yang kadang-kadang menyebabkan orang sukar bertoleransi adalah ia mengaku dirinya paling benar. Kalau dia beragama, dia mengklaim agamanya yang paling benar. Akan tetapi boleh bersikap seperti itu. Tetapi hendaknya berikan hak kepada orang lain untuk bersikap yang sama. Bahkan sebenarnya orang yang tak beragama sekalipun tidak boleh kita musuhi selama warga negara menghormati konstitusi dan undang-undang yang ada. Toleransi itu sebenarnya suatu sunnatullah, sunnah Allah yang artinya memang ajaran yang seperti itu. Di dalam Al-Quran dikatakan, orang tidak boleh memaksa orang lain untuk beriman seperti orang itu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang kutipannya La ikraha fiddin, yang artinya tidak ada paksaan dalam agama tersebut. Begitu juga dalam ayat yang lain, dalam surat Yunus ayat 99 yang berbunyi Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin, yang artinya, hai Muhammad, apakah engkau ingin memaksa manusia agar beriman seperti kamu? Itu bukanlah tugasmu, bukan pula fungsimu sebagai Rasulullah. Jadi kalau sudah disampaikan agama dengan baik, dakwah dengan baik, apapun hasilnya, itu Allah yang akan menentukan. Oleh sebab itu, toleransi merupakan suatu yang wajib untuk agar pabrik sosial di masyarakat tidak rusak atau berantakan. Tidak ada kata lain selain mengembangkan sikap toleransi, bukan hanya antar negara, bangsa, dan 5 agama, tetapi terhadap orang yang tidak beragama sekalipun kita wajib menegakkan toleransi itu. Padahal planet bumi ini hanya ada satu yang bisa kita diami sebagai umat manusia. Tidak ada jalan lain agar bisa tegaknya perdamaian, terciptanya keamanan, kecuali dengan mengembangkan sikap toleransi. Tetapi toleransi itu harus autentik, tidak boleh dibuat-buat. Jadi, kalau kita berbeda dengan yang lain, itu merupakan hakikat dari manusia. Memang seperti itu. Jangankan yang berbeda agama, kadang-kadang antara perbedaan kakak dan beradik ada saja perbedaan itu. Dan perbedaan itu adalah kekayaan bagi kemanusiaan. Ada 5 agama yang diakui oleh negara kita, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Konghucu merupakan agama resmi yang telah diresmikan oleh Presiden Gus Dur beberapa tahun yang lalu. Dan kelima agama tersebut relatif hidup berdampingan secara damai. Adapun ada perbedaan ataupun bentrokan tersebut terkadang bukan berdasarkan agama, tetapi bermula dari politik, karena pertarungan ekonomi, perebutan lahan, kemudian agama digunakan untuk semakin memperkeruh keadaan. Pertentangan tentang agama di Indonesia ini relatif aman. Terkadang memang agama dijadikan alat untuk mengadu domba, memecah belah, karena ketika beralasan agama, orang akan berjuang tanpa pikir panjang. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang toleran dan bisa menghargai satu sama lain. Kalau terkadang terjadi bentrokan, perselisihan, itu bisa saya katakan akarnya bisa dicari, yaitu tentang ketidakadilan yang menyebabkan seseorang bermusuhan. Sementara sila kelima Pancasila dikenal dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah salah satu hal yang wajib karena merupakan perwujudan dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bentuk atau wujudnya di muka bumi ini adalah toleransi antar umat manusia. Indonesia dikenal dengan bangsa yang memiliki filsafat yang tinggi sekali, yaitu nilai-nilai luhur. Tetapi kadang-kadang nilai luhur itu masih tergantung di awan. Keadilan masih belum merata. Kesenjangan sosial masih belum bisa kita jembatani dengan baik. Oleh karena itu, perjuangan masih panjang. Dan dalam perjuangan itu satu-satunya jalan ialah dengan tidak memandang suku, bangsa maupun agama. Dengan sikap toleransi, kita bangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang lebih adil, dan bangsa yang lebih makmur untuk kepentingan kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf ataupun dosa. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Salam sehat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.